Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Selanjutnya untuk kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Sabita Isdiar. Yang kedua, Naura Salatin Firdaus. Yang ketiga, Kartika Dwi Asuti. Yang keempat, Junistia Nur Alvin. Yang kelima, Makna Rinjani. Yang keenam, Muhammad Wafi Nizar. Dan yang ketujuh, Naswa Salsabila Akbar. Di sini kami akan membahas beberapa isi dari kewirausahaan, yaitu yang pertama ada bisnis kecil, yang kedua ada kewirausahaan, yang ketiga ada memulai dan menjalankan bisnis kecil, yang keempat ada tren keberhasilan dan kegagalan usaha baru, yang kelima ada kepemilikan bisnis korporasi, dan yang terakhir ada korporasi. Materi pertama, apa bisnis kecil itu? Bisnis kecil, small business, merupakan suatu bisnis yang independen, berdiri sendiri, yang bukan bagian dari bisnis kecil dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap pasar. Contohnya seperti UMKM, salon, ataupun restoran yang dimiliki dan dijalankan secara lokal. Next. Pentingnya bisnis kecil dalam perekonomian AS yaitu mengukur kontribusi bisnis kecil dalam hal dampaknya terhadap aspek-aspek utama sistem perekonomian, antara lain penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan yang ketiga kontribusi bagi bisnis besar. Selanjutnya ada bidang-bidang bisnis kecil yang populer. Yang pertama itu jasa 55,8%, terus yang kedua ada retail atau eceran sebesar 11,8%, yang ketiga ada konstruksi sebesar 12,1%, yang keempat ada grosir sebesar 5,2%, terus yang kelima ada keuangan dan asuransi sebesar 4,2%, yang keenam ada manufaktur sebesar 3,8%, transportasi sebesar 2,8%, dan lain-lain sebesar 4,3%. Nah, alasan kenapa jasa itu termasuk sektor yang paling banyak karena mereka hanya membutuhkan sedikit sumber daya dan tidak memakan banyak biaya untuk merintisnya. Oleh karena itulah mengapa penyedia jasa menjadi segmen bisnis kecil yang paling besar pertumbuhannya. Next. Selanjutnya ada memulai dan menjalankan bisnis kecil. Yang pertama itu memahami kompetisi khusus. Nah, kompetisi khusus bisnis kecil biasanya dikategorikan ke dalam 3 bidang, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi ceruk baru dalam pasar yang mapan. Yang kedua ada kemampuan untuk mengidentifikasi pasar baru dan kemampuan untuk bergerak cepat dalam memetik keuntungan dari adanya peluang baru. Selanjutnya yang kedua, membuat rencana bisnis. Nah, rencana bisnis ini terdiri dari menetapkan tujuan dan sasaran, peramalan penjualan, dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, memulai bisnis kecil. Bagi bisnis baru, langkah pertama adalah komitmen seseorang untuk menjadi pemilik bisnis. Memulai bisnis kecil diantaranya seperti membeli bisnis yang sudah ada, waralaba, memulai dari nol. Nah, terus yang keempat, membiayai bisnis kecil. Itu ada 2, yaitu program pembiayaan SBA, yang kedua sumber pembiayaan lain. Selanjutnya, tren keberhasilan dan kegagalan usaha baru. Yang pertama, tren dalam bisnis kecil perintis. Adanya kehadiran e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Kedua, peralihan dari bisnis besar. Tiga, peluang bagi kaum minoritas dan perempuan. Kedua, adanya peluang global seperti memanfaatkan promosi di media sosial. Adanya tingkat kelangsungan hidup bisnis yang lebih baik. Yang kedua, sebab-sebab kegagalan. Pertama, pengolahan yang tidak berpengalaman, kurang memberi perhatian, sistem pengendalian yang lemah, dan terakhir kurangnya modal. Sebab ada kegagalan, pasti ada keberhasilan.
Sebab-sebab keberhasilan yang pertama, adanya kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Yang kedua, permintaan pasar atas produk atau jasa yang disediakan. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Yang keempat, keberuntungan. Oke. Kepemilikan bisnis non-korporasi. Next. Untuk yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan biasanya dijalankan oleh satu orang. Sekitar 74% dari seluruh bisnis di Amerika Serikat adalah usaha perseorangan. Akan tetapi, bisnis jenis ini hanya menyumbang 4% dari seluruh pendapatan bisnis. Kelebihan usaha perseorangan. Pertama, memiliki kebebasan. Yang kedua, pemilik bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang ketiga, mudah didirikan. Yang keempat, keringanan pajak bagi usaha. Kemudian, kelemahan usaha perseorangan. Pertama, pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang yang ada. Kedua, kurangnya kontinuitas. Yang ketiga, bergantung pada sumber daya satu orang yang keterbatasan manajerial dan material. Next. Yang kedua, persekutuan. Bentuk persekutuan yang paling lumrah yaitu persekutuan umum atau general partnership. Di Indonesia, bentuk usaha ini serupa dengan CV dan firma, serupa dengan usaha perseorangan, tetapi dimiliki lebih dari satu orang. Sekutu atau mitra dapat menginvestasikan jumlah dana yang sama atau tidak sama. Biasanya, sekutu memperoleh laba sama besar atau sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Untuk kelebihan persekutuan, yang pertama, kemampuan untuk tumbuh dengan bertambahnya talenta baru dan dana segar. Yang kedua, lebih mudah meminjam uang. Dan yang ketiga, dibentuk hanya dengan beberapa persyaratan hukum. Kemudian, kelemahan persekutuan. Pertama, setiap sekutu ikut menanggung seluruh utang yang dibebankan atas nama persekutuan. Yang kedua, tidak menikmati potensi kontinuitas. Yang ketiga, tidak bisa dijual tanpa adanya persetujuan sekutu lain. Koperasi adalah gabungan kebebasan usaha perseorangan dengan kekuatan keuangan yang menjadi ciri khas. Next. Korporasi memberikan gambaran suatu perusahaan dengan skala dan kekuatan yang besar. Kelebihan korporasi yaitu tanggung jawab investasi terbatas pada investasi pribadi. Yang kedua adalah kontinuitas, memiliki rentang hukum yang terpisah dari pendiri dan pemiliknya. Lalu ada juga kelemahan korporasi, yaitu yang pertama adalah pajak ganda dan yang kedua adalah biaya pendirian. Next. Jenis-jenis korporasi yaitu ada korporasi tertutup, korporasi terbuka, S corporation, limited liability, profesional, dan multinasional. Next. Selanjutnya, mengelola korporasi. Entitas korporat berbentuk perusahaan harus dikelola oleh orang-orang yang memahami prinsip tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan ditetapkan oleh anggaran rumah tangga perusahaan dan biasanya melibatkan 3 entitas yang berbeda, yaitu yang ke satu kepemilikan saham dan hak pemegang saham. Pemegang saham sendiri adalah pemilik suatu korporasi atau investor yang membeli bagian kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham. Laba yang dibagikan pada pemegang saham dalam bentuk dividen dan manajer korporasi melaksanakan kerja sesuai keinginan pemegang saham. Yang kedua yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi sendiri adalah kelompok yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi manajemen korporasi. Dewan ini berkomunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai saluran seperti laporan tahunan, ringkasan kinerja keuangan perusahaan.
Mereka juga menetapkan kebijakan dividen, pengeluaran utama, dan gaji pejabat eksekutif beserta tunjangannya. Yang ketiga yaitu pejabat korporasi. Pejabat korporasi sendiri adalah manajer puncak yang dipekerjakan oleh Dewan Direksi untuk menjalankan keseharian bisnis. Tim ini biasanya dikepalai oleh pejabat eksekutif utama atau CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan khusus dalam kepemilikan korporasi. Next. Ada beberapa permasalahan yang baru-baru ini mengemuka dalam bidang kepemilikan saham, antara lain yaitu usaha patungan dan aliansi strategis. Nah, dalam aliansi strategis ini, dua organisasi atau lebih bekerja sama untuk mencapai keberuntungan. Lalu yang kedua, ada skema kepemilikan saham karyawan. Nah, ini tuh memungkinkan karyawan untuk memiliki bagian korporasi yang cukup signifikan melalui dana perwalian yang dibuat atas nama karyawan. Lalu yang ketiga, ada kepemilikan lembaga. Belakangan ini tuh banyak saham yang dibeli investor lembaga karena mereka mengendalikan sumber daya yang begitu besar. Lalu yang terakhir ada merger, akuisisi, divestitur, dan spin-off. Merger dan akuisisi yang pertama. Merger itu terjadi ketika dua perusahaan bergabung sehingga membentuk suatu perusahaan baru. Contohnya itu seperti baru-baru ini contohnya seperti United Airlines dan Continental yang baru-baru ini bergabung untuk membentuk maskapai penerbangan terbesar di dunia. Lalu ada akuisisi. Akuisisi itu salah satu perusahaan yang membeli perusahaan lain. Lalu ada divestitur dan spin-off. Divestitur itu suatu korporasi yang memutuskan untuk menjual sebagian operasi bisnisnya atau memisahkannya menjadi satu perusahaan baru. Lalu ada juga spin-off. Spin-off ini tuh ketika suatu perusahaan itu menjual sebagian bisnisnya untuk meningkatkan modal. Nah, ini merupakan strategi dari spin-off. Nah, strategi ini tuh contohnya seperti perusahaan limited brands yang mereka itu membagi perusahaannya menjadi Victoria's Secret, Bodywork, dan Whitburn Candle Co. Next. Oke, karena presentasinya sudah selesai, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.